Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau sebenarnya ingin bicara ciri-ciri perubahan mesin ya, tapi kita ngomong spesifik saja soal bearing versus oli mesin. Jadi ya masih ada saja ya yang berpendapat bahwa yang namanya ganti bearing, ganti rocker roller itu nggak ada hubungannya dengan oli yang kurang mumpuni. Jadi berpendapat olinya oke kok, enak terus mesinnya, bearing ganti, rocker roller ganti itu masalah lain, itu masalah umum. Ya kenapa loh kok nggak dipikir penyebabnya rocker roller harus ganti, bearing harus ganti? Kalau cirinya mungkin udah tahu. Cirinya bearing harus ganti, rocker roller harus ganti adalah bunyi gemeletukan ya, ledakan, bunyi yang terjadi secara periodik, terutama saat idling. Ya bahkan kalau para bisa juga pada saat mesin tidak. Jadi yang namanya bearing outlah kemudian menghasilkan keletakan yang kontinu sesuai dengan putaran mesin. Kadang di gaspol makin berkurang, kadang di gaspol makin bertambah. Biasanya suaranya adalah suara benturan. Bisa juga dalam bentuk getaran kalau terjadi di frekuensi tinggi. Ya, kan adlu kan frekuensinya cukup tinggi ya. Bisa terjadi di subuh juga. Nah, tapi orang nggak kepikiran bahwa itu terjadinya karena pelumasan yang kurang. Pelumasan yang kurang ya bisa karena olinya udah mengalir ke bagian yang harus dilumasi, atau karena ya olinya kurang mumpuni, kurang memadai. Biasanya ya terlalu encer. Oli nggak naik biasanya karena pelumasnya ya bikin keras, menyebabkan endapan, membuat saluran yang ke bagian tersebut jadi keras. Endapannya juga biasanya besar menyebabkan ya penyumbatan di saluran oli. Ya, tapi penyumbatan itu biasanya terjadi setelah cukup lama aja, setelah terjadi baru kok. Tapi ya rasanya yang paling sering adalah pada oli terlalu encer. Oli terlalu encer ini bisa karena dia pakai oli encer, atau dia pakai oli yang mudah jadi encer, atau karena build dilution olinya jadi encer. Ya semuanya menunjukkan tanda bahwa ganti olinya telat. Jadi kalau misalnya ada mesin sampai kelotekan gitu ya, gara-gara pemakaian oli, biasanya itu karena telat. Nah, telat ini biasanya orang konversing pakai acuan kilometer. Ya salah lah ya. Karena ya bisa jadi sebelum masa ganti olinya, oli sudah nggak layak pakai, karena ya memang oli sekarang kualitasnya nggak layak, udah seperti zaman dulu. Zaman dulu oli itu kebanyakan bisa untuk 4.000 km atau lebih. Kalau sekarang rasanya ya 200 km-an ya. Tapi balik lagi lah, kita ngomong Korea. Bearing itu gimana sih? Bearing itu adalah dua bidang yang saling berputar.
terus tengah-tengahnya ada bola. Jadi piring itu ada dua gelang, satu besar satu kecil. Di antara gelang itu ada bolanya, ada piringnya. Nah, bola kan menggelinding ya. Tapi ya namanya pergerakan bola itu selalu ada gerakan. Namanya menggelindingnya juga ya tetap menghasilkan friksi. Biasanya yang kalah itu adalah bagian lewatannya. Jadi bagian lewatan bola piring ini akan membuat bagian lapisan luarnya itu makin habis. Nah, sini harusnya dicegah oleh oli. Jadi keausan itu harusnya dicegah oleh oli. Oli fungsinya adalah membuat ya biar bolanya dan gelangnya itu enggak aus. Kalau aus yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Peregangan gas antara bola dan tulangnya jadi makin besar. Yang terjadi ya oblah. Oblah merupakan ciri ketika kedua gelang tersebut sudah tidak bisa mengikat rapat bolanya. Jadi harusnya kalau terjadi oblah itu yang disalahkan adalah penyumatannya. Ya persaulia itu ada dua ya. Oli itu ada bagian dari cairannya, perlindungan dari cairannya. Yang berikutnya adalah perlindungan dari aditifnya. Cairan fungsinya menjadi bantalan pemisah antara logam dengan logam. Bantalan ini terbentuk karena saking cepatnya gerakan logamnya. Seperti halnya kalau kita mamanya itu contoh mobil balap lewat genangan air. Genangan air itu adalah olinya. Mobil balap itu bisa terpleset kalau kecepatannya sangat tinggi. Kalau jalannya pelan-pelan nggak terpleset. Nah, kecepatan pergerakan komponen ini ibarat kecepatan mobil balap yang tinggi. Kalau tinggi bisa tergelincir, bisa licin. Terus ketebalan cairannya juga penting. Kalau cuma tipis kan nggak sulit, nggak licin, nggak tergelincir. Kalau tebal cairannya bisa tergelincir. Ada hubungannya juga dengan kekentalan atau film track. Cairannya encer, itu bakal lebih sulit tergelincir. Atau cairannya kental, film keringnya kuat, itu bakal lebih mudah tergelincir. Kalau dari sisi aditif itu aditif anti aus, aditif vaselin preset. Itu ketika terjadi gesekan antara logam akan timbul panas, akan timbul tekanan. Tekanan dan panas ini akan membuat aditif yang ada pada oli, aditif anti aus, itu jadi bereaksi membentuk lapisan baru yang sifatnya keras, terus udah rontok, udah bikin tergelincir. Aus dari logam akan dikurangi karena ya terbentuknya lapisan baru ini. Jadi ketika cairan ini sudah nggak mampu lagi untuk memisahkan antara logam dengan logam, aditif berfungsi untuk melicinkan, aditif anti aus melicinkan atau mencegah keausan. Kadang melicinkan, kadang enggak ya, anti aus itu. Keduanya tentu ada cirinya. Cirinya itu kalau yang cairannya nggak terlalu encer adalah suara mesinnya betul-betul halus tanpa
getaran, bunyi asak-asak sama sekali tidak ada. Mungkin juga berat kalau olinya terlalu kental. Sementara itu kalau aditif, cirinya adalah awal suaranya kasar, tapi makin lama makin halus. Ada yang butuh 1 detik, 2 detik, ada yang butuh 1 menit, ada yang mungkin setengah jam katanya, bulan. Tapi yang jelas makin lama makin halus. Itu kalau aditif. Aditif anti-aus sendiri banyak tipenya, macam-macam. Jadi ya perilakunya juga macam-macam. Tapi yang jelas, kalau olinya kekentalannya cukup, aditifnya cukup, tidak akan terjadi keausan. Ada tanda hotel, itu adalah tanda aus. Tanda aus artinya olinya tidak bisa berfungsi dengan baik. Entah ausan apapun lah ya. Kalau sampai ada aus, itu berarti olinya ya kelumasannya. Antara kurang oli, antara oli terlalu lengkar, oli kurang layak, seperti itu. Jadi ya kalau memang ingin mesinnya itu awet, pilih oli yang bikin mesin suaranya halus. Kalau sampai ada suara kasar, nah itu tanda terjadinya gesekan logam dengan logam. Kalau sampai kasar sekali, maka rentan ya atau lebih mudah rubah part-part yang selalu bergesekan. Ya bisa antara piston dengan silinder, scoring pistonnya, bisa dari bearing, ya termasuk juga rock roller. Selama ini penulis belum pernah dengar ya terjadi aus itu pada saat mesinnya suaranya halus sekali. Mungkin ada beberapa kasus, tapi ya bisa dibilang pengecualian. Karena ya mesin ini senyap sekali, moro-moro wis aus kabeh gitu ya. Tapi ya biasanya kalau oli belum habis, maka suara kasar itu adalah ciri aus. Kalau suaranya halus, itu biasanya minim keausan. Walau tentu ada banget golialnya, tapi secara umumnya ya, kalau suara mesin halus, itu keausan minim. Jadi ya cari oli yang bikin suara mesin halus. Entah pakai campuran apapun sekarang, yang penting suaranya halus. Ya halus wajar ya, karena mesin untuk karakternya seperti misalnya ini NMAX. Kalau digas ini kan bunyi ya, gitu ya. Pokoknya ya kayak bisa dilaung ya. Terutama ada suara bakatak. Jadi nanti ya jangan pakai alasan, oh oli saya bagus, sip, pakai enak, mesin normal, nggak pernah ganti apa-apa kecuali rocker roller, kecuali bearing. Nah itu ya harusnya kalau olinya bagus, nggak bakalan butuh ganti bearing, nggak bakalan butuh ganti rocker roller, templar dan seterusnya ya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.